Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM 201430030. Di sini saya akan mempresentasikan kembali mengenai fungsi produksi dan penawaran perusahaan. Bahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis secara umum dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan yang kepemilikannya oleh perseorangan. Jenis perusahaan ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas bagi pemiliknya. Akan tetapi umumnya jenis perusahaan ini memiliki modal yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu firma. Perusahaan perkongsian adalah organisasi bisnis yang didirikan oleh sekumpulan orang yang secara bersama-sama bersepakat mendirikan perusahaan dan menjelaskan usaha dengan suatu perjanjian. Kemudian yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas pada umumnya adalah perusahaan yang besar. Hampir seluruhnya hasil industri dihasilkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Selanjutnya yaitu 9.1 mengenai tujuan memaksimumkan keuntungan. Salah satu asumsi yang penting dalam perekonomian adalah semua perusahaan dalam berproduksi akan berusaha mencapai keuntungan yang maksimum. Dengan asumsi ini, maka perusahaan dapat menentukan pada tingkat mana perusahaan harus berproduksi. Keuntungan merupakan selisih antara hasil produksi dengan biaya produksi. Jika penjualan lebih tinggi dari biaya produksi yang dihasilkan, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, keuntungan maksimum dicapai jika selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi cukup besar. Kemudian 9.4 mengenai jangka waktu analisis. Produksi tidak hanya memerlukan tenaga kerja, tetapi juga produksi membutuhkan waktu. Sebagai contoh, perusahaan pembangkit listrik memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan tenaga listrik. Petani butuh waktu lama untuk dapat memanen hasil panennya. Kemudian, untuk memperhitungkan peranan waktu dalam proses produksi, kita dapat membedakan waktu dalam 3 bagian nih. Jadi yang pertama yaitu periode yang amat singkat atau momentary run. Kemudian yang kedua yaitu periode jangka pendek atau short run. Yang ketiga yaitu periode jangka panjang atau long run. Selanjutnya yaitu 9.5 mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan sikap hubungan antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi biasanya dikenal dengan faktor input, sementara jumlah produksi yang dapat dihasilkan dikenal dengan output. Secara matematis, fungsi produksi adalah yaitu Q sama dengan V dalam kurung L, K, R, L, T, dalam kurung, di mana masing-masing secara berturut-turut adalah faktor tenaga kerja, modal, kekayaan alam, dan teknologi. Pernyataan matematis ini memberikan makna bahwa tingkat output yang dihasilkan sangat bergantung pada jumlah input yang digunakan. Jika komposisi dari faktor input ini diubah, maka jumlah output yang digunakan juga akan berubah. Meskipun demikian, dapat pula satu tingkat produksi tertentu dihasilkan dengan jumlah komposisi faktor produksi yang berbeda-beda. Teori produksi dalam analisis ekonomi dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah, yang kedua teori produksi dengan 2 faktor berubah. Selanjutnya yaitu 9.7, kurva produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi marginal seperti dijelaskan sebelumnya, ada tambahan 1 unit output yang dihasilkan dari tambahan input tenaga kerja. Produksi marginal diukur dalam tambahan 1 unit. Produksi marginal dihitung dari pembagian tambahan total dihasilkan dengan tambahan input tenaga kerja yang diterima. Produksi rata-rata adalah jumlah produksi secara rata-rata yang dihasilkan oleh input tenaga kerja.
produksi rata-rata dihitung dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Kemudian untuk 9.8 yaitu teori produksi dengan dua faktor berubah. Analisis yang dibahas sebelumnya adalah tentang teori produksi dengan pemisahan hanya satu faktor, yaitu tenaga kerja yang berubah. Jika jumlah tenaga kerja secara terus-menerus ditambah, maka total produksi akan terus meningkat sampai mencapai tingkat maksimum. Dalam analisis berikut ini, kita akan membahas teori produksi dengan asumsi dua faktor produksi yang akan diubah jumlahnya. Misalnya tenaga kerja dan modal. Jadi, bagaimana perusahaan mengelola biaya produksinya supaya tingkat produksi yang dihasilkan dapat maksimum? Pembahasan terhadap persoalan ini dapat dibahas dengan menggunakan kurva produksi sama dan kurva biaya sama. Pembahasannya yaitu di 9.9. Kurva produksi sama atau isokron adalah sebuah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang digunakan yang dapat menghasilkan tingkat produksi tertentu. Misalkan seorang petani ingin menghasilkan tingkat produksi 100 ton, hasil untuk menghasilkan barang tersebut, petani menggunakan tenaga kerja dan modal. Kemudian di 9.10 mengenai pembahasan garis biaya sama. Garis biaya produksi adalah gabungan dari faktor-faktor produksi yang diperoleh dengan biaya tertentu. Untuk menggambarkan jumlah biaya produksi, maka kita harus mengetahui nih faktor produksinya terlebih dahulu dari masing-masing dan jumlah anggaran yang dimiliki untuk memperoleh faktor produksi tersebut. Untuk itu, kita misalkan petani nih memiliki anggaran sebanyak 100.000, sedangkan upah tenaga kerjanya sebanyak 20.000. Biaya modal per unit sebanyak 10.000. Maka, dengan jumlah anggaran tersebut, petani dapat melakukan kombinasi penggunaan faktor produksi agar dapat meminimalisasikan biaya. Akan dibahas pada 9.11. Biaya produksi dalam jangka pendek. Dalam menganalisis biaya produksi, kita itu perlu membedakan dua jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Nah, jangka waktu pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat diubah jumlahnya. Sementara itu, untuk jangka panjangnya adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi itu dapat mengalami perubahan. Analisis biaya produksi juga akan memperhatikan tentang satu, biaya produksi rata-rata yang meliputi tentang biaya produksi total rata, biaya produksi tetap rata-rata, dan biaya produksi berubah rata-rata. Kemudian untuk yang keduanya yaitu biaya produksi marginal, di mana tambahan biaya yang dihasilkan akibat menambah jumlah produk satu unit. Berikut ini akan dijelaskan dari pengertian masing-masing biaya tersebut. Ada 3 jenis kurva. Yang pertama, kurva biaya tetap total. Yang kedua, kurva biaya berubah total. Dan yang ketiga, kurva biaya total. Kurva total fixed cost atau TVC berbentuk horizontal, sejajar dengan sumbu X karena nilainya tidak akan bernilai berapapun nilai produk yang dihasilkan. Maaf, saya ulangi. Berbentuk horizontal sejajar dengan sumbu X karena nilainya tidak akan berubah berapapun nilai produk yang dihasilkan. Nah, sementara itu untuk kurva TVC, semakin lama semakin tinggi nilainya karena pada satu produksi rendah maka nilainya akan rendah. Dan semakin banyak produksi yang dihasilkan maka biayanya juga akan semakin tinggi. Bentuk kurva TVC yang semakin tegak mengisyaratkan bahwa kurva TVC dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva biaya rata-rata yaitu dibagi menjadi 3, kurva biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Ketiga kurva biaya rata-rata ini berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah.
Bentuk ini menggambarkan bahwa semakin banyak produksi, akan semakin kecil biaya rata-ratanya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dalam perekonomian terdapat beberapa perusahaan bisnis, seperti perusahaan perseorangan, firma, maupun perusahaan terbatas. Masing-masing jenis perusahaan ini memiliki tujuan yang sama seperti secara ekonomi ya, yaitu tujuan perusahaannya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan akan maksimum jika selisih antara biaya dan penjualan maksimum. Kemudian dalam menganalisis kegiatan perusahaan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu yang seperti saya jelaskan tadi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.